Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Komisioner Komnas HAM, Mas Khairul Anam, ada Mas Tobas, Taufik Basari dari Komisi 3, dan juga ada Pak Benny Mamoto dari Kompolnas. Tadi kita sudah melihat apa-apa saja menurut laporan dari Komnas HAM, juga ada beberapa temuan juga dari aparat lainnya, dan ada 12 pelanggaran HAM setidaknya yang menjadi catatan di sini. Nah, Pak Benny, apa yang bisa dilakukan aparat untuk benar-benar membersihkan oknum-oknum yang terlibat di sini, dan bagaimana bisa mengungkap seperti yang dikatakan Mas Tobas tadi, ini sebenarnya nih apakah oknum bergerak sendiri demi keuntungan pribadikah atau ada yang terstruktur, dan apa akibatnya kalau ternyata ini memang ada arahan dari atasan atau pembiaran dari atasannya, Pak Benny? Ya, dari nanti hasil penyelidikan yang dilakukan bisa dipetakan mana-mana yang murni ulah oknum dan mana yang terstruktur. Apakah ya hubungan sesama katakanlah di level Forkompinda dan sebagainya, ini nanti akan terungkap. Yang menurut saya penting adalah ini menjadi bahan seperti apa yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM untuk evaluasi ke seluruh jajaran di seluruh Indonesia. Seandainya yang menamakan diri panti rehab, entah swasta, perorangan dan sebagainya, untuk berbenah diri dan untuk instansi terkait turun mengevaluasi supaya mencegah tidak terulang hal semacam itu. Di satu sisi niatnya baik, tapi di sisi lain ternyata ada pelanggaran yang fatal sekali. Nah, masyarakat kita memerlukan panti rehab, khususnya yang gratis, karena rata-rata mereka yang ekonominya lemah. Ini tidak ada jalan lain. Ini kalau kita melihat temuannya Pak Khairul Anam begitu, keputusasaan, tidak tahu harus kemana, kemudian tiba-tiba ada informasi bisa memasukkan ke tanda kutip panti rehabnya Bupati ini dengan gratis. Padahal mungkin sudah mendengar juga ada penyiksaan, tapi nggak ada pilihan lain begitu ya, Pak Benny? Betul. Dan konsep yang mungkin juga disampaikan bahwa kekerasan itu dalam rangka penegakan disiplin, maka memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Oke, jadi ini semacam panggilan untuk mungkin dari BNN juga, dari panti rehabilitasi di seluruh Indonesia juga untuk membenahi diri dan mencoba membangun itu ya Pak Benny, ya, sebuah sistem pengawasan, begitu Pak Benny mungkin yang dimaksudkan? Betul, pengawasan dan pembinaan. Karena sebenarnya kita sangat butuhkan panti rehab. Masih banyak yang tidak rehab. Oke, nah saya ingin pastikan lagi Mas Khairul bahwa tidak semua yang ditahan di sini itu terlibat dengan narkoba ya, bahkan ada anak SMA, 2 anak SMA di sini. Iya, jadi memang tidak semua terkait narkoba. Kalau di laporan kami itu juga ada soal kriminal, asusila, anak-anak yang ngebergasnya, terus berpapasan, ya terus masuk, bolos sekolah juga masuk. Bolos sekolah pun masuk ke dalam. Oke, dan benar itu ada satu yang dikatakan hanya karena menggeber motornya di depan rumah bupati. Itu benar juga, Mas Khairul? Iya, keterangan yang diberikan kepada kami benar gitu. Nah, kenapa kami juga meyakini ini bisa terjadi ya, walaupun ini kok aneh gitu. Ya karena mungkin juga seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik Basari, ada sesuatu yang memang dalam konteks kewilayahan di sana memang sangat kuat gitu. Nah, itu yang memungkinkan banyak hal juga bisa masuk. Nah, saya setuju dengan Pak Benny ya, ada pengawasan, ada pembinaan. Karena begini misalnya, kalau di awal-awal itu ketika ini kita ungkap mengatakan bahwa bekerja itu bagian dari keterampilan. Ternyata setelah kita cek, bekerja itu tidak hanya berurusan dengan keterampilan, tapi juga soal keuntungan. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang menurut kami juga nggak make sense dengan urusan, misalnya kalau ini disebut rehabilitasi ya, urusan rehabilitasi gitu. Itu nggak ketemu gitu. Dan ada pemanfaatan di situ, misalnya ya suruh jadi kuli bangunan ketika bangun kerangkeng, atau suruh bekerja di tempat perkebunan yang lain dan lain sebagainya. Yang itu sebenarnya bukan soal keterampilan. Oleh karenanya memang pengawasan dan pembinaan jadi sangat penting. Dan kan kita itu mendorong bahwa pengguna narkoba itu tidak dipidana. Salah satunya adalah pendekatan kesehatan. Nah, ketika kita ngomong pendekatan kesehatan, ujung tombaknya adalah tempat-tempat rehabilitasi. Nah, kalau tempat rehabilitasinya mahal, nggak murah, tidak accessible, tidak ada pembinaan dari pemerintah, ya memang
Buah Simalakama, persis seperti yang kami temukan, ada keputusasaan di sana. Ya. Ya, ada yang mengatakan demikian kalau udah beberapa kali ke panti rehabilitasi yang berbayar, tapi kami juga nggak sanggup, makanya kami masukkan ke sana dengan bikin surat pernyataan yang ketika ada sakit atau yang lain-lain tidak menuntut, misalnya begitu. Bahkan sampai meninggal pun tidak boleh menuntut Betul. surat itu ya. Akhirnya memang posisi keluarga, orang tua memang dalam posisi yang memang tidak punya pilihan yang banyak. Dan ini menjadi keprihatinan kita semua dalam upaya pemberantasan korupsi. Itu ada narkoba. Ada kekuatan hukumnya tidak tuh suratnya, Mas Khairul? Bertangan-tangan di sini kalau disiksa, kalau sampai meninggal pun tidak dimintai pertanggungjawaban. Ada kekuatan hukum tidak karena sudah menandatangani hal tersebut? Secara konsep hukum sebenarnya apapun dokumen yang itu substansinya melanggar hukum ya tidak berlaku. Atau batal demi hukum, istilahnya begitu. Dan ini yang juga dialog ini yang beberapa kali ya kami dengan para saksi, keluarga korban itu juga ditanyakan, Pak, ini kan nggak bisa menuntut dan sebagainya. Kami jelaskan posisi dan prinsip dasarnya setiap dokumen hukum itu harus tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Oleh karenanya dalam hukum bisa dikenal sebagai batal demi hukum. Apalagi kalau ini menjadi basis melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum kayak penyiksaan, kekerasan dan sebagainya. Oke, saya ke Mas Tobas. Kalau di sini kita lihat tadi sudah sempat dibahas juga mengenai kegagalan dari pengawasan. Apakah dari pelaku saja atau yang memiliki area yaitu bupatinya sendiri? Ada sekitar 19 pelaku kalau saya tidak salah di sini yang sudah diketahui. Cukupkah sampai di situ atau memang kita harus menyoroti lagi mengenai kegagalan pengawasan tersebut sehingga mereka yang memang secara tidak langsung terlibat tapi karena gagal mengawasi akhirnya terjadi sampai ada penyiksaan, sampai ada korban meninggal, ini juga harus dimintai pertanggungjawaban. Ya, ada 3 pekerjaan besar yang akan kita hadapi ke depan. Ya, yang pertama adalah penegakan hukum. Ya, penegakan hukum terkait dengan temuan Komnas HAM ini untuk ditindaklanjuti oleh Polda. Dan tentu kita juga berharap Komnas HAM juga bisa mendetailkan lagi analisisnya tiap-tiap problemnya. Jadi problem pidananya, kemudian problem tadi soal pengawasan, problem soal perspektif, problem soal relasi kuasa misalnya ada, itu juga temuan, dan sebagainya. Jadi tiap-tiap problem ini akan menjadi bahan untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, yang kedua adalah berdasarkan dari pendetailan oleh Komnas HAM, berdasarkan dari tipe-tipe masalahnya, tipologi masalahnya, maka kita harus juga melakukan pembenahan tentunya. Misalnya pembenahan apa yang harus dilakukan oleh BNN dan BNNK, gitu ya. Terus bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Langkat, apa yang harus dilakukan oleh pihak TNI misalnya, pihak kepolisian dan seterusnya. Jadi masing-masing harus ada rekomendasi terhadap pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk melakukan pembenahan terkait dengan kasus ini. Dan yang ketiga yang menurut saya juga penting di sini adalah soal perspektif publik, perspektif masyarakat. Ya, ini kan terjadi cukup lama. Orang memaklumi ya kondisi seperti ini. Ada tempat yang dikatakan tempat rehabilitasi tapi tidak manusiawi, orang memaklumi, bahkan beberapa mungkin menyatakan mendukung dan sebagainya. Kan seharusnya publik merasa bukan seperti ini rehabilitasi, gitu ya. Apalagi yang melakukan adalah pemerintah kabupaten yang dia punya anggaran. Dia tahu bagaimana tugasnya juga untuk memberikan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan seterusnya. Nah, jadi itu. Yang kedua juga pihak-pihak yang lain ya, dari kedinasan, dari pemerintah daerah, dari Forkopimda, yang kalau misalnya baru saja melihat kerangkeng ini seharusnya dia alarmnya berbunyi. Waduh, ini tidak boleh nih. Kita coba cari jalan lain dan seterusnya. Nah, jadi kalau yang saya lihat salah satu problem yang juga harus kita benahi ke depan adalah perspektif masyarakat terhadap kemanusiaan, terhadap hak asasi, terhadap bagaimana kita tidak boleh permisif atas praktek penyiksaan dan tindakan yang tidak manusiawi lainnya. Nah, sehingga jika itu terjadi di depan mata kita mengetahui itu, maka masyarakat harus bereaksi untuk menangkal itu praktik terus berlanjut ya, karena ini sudah lama. Jadi oleh karena itu sosialisasi sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita punya prinsip-prinsip hak asasi manusia,
dan kita harus juga mendorong agar pemerintah daerah juga bisa melaksanakan nilai-nilai hak asasi manusia itu dengan baik, maka itu harus juga ada partisipasi dari publik. Dan itu kita harapkan dengan adanya kasus ini, maka masyarakat di Langkat juga bisa mulai memperhatikan terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat untuk menjaga nilai-nilai hak asasi manusia ini. Ya, bahkan sejumlah aparat dan lembaga yang sudah mengetahui dan bahkan sudah pernah datang pun kok tidak memiliki sensitivitas bahwa ada sebuah pelanggaran yang harus dilaporkan di sini, begitu ya Mas Tobas ya? Betul, dan itu menjadi PR kita ya. Jadi tidak hanya soal penegakan hukum dan pembenahan saja, tapi juga bagaimana cara berpikir kita terhadap kasus-kasus yang mirip seperti ini. Oke, saya ke Pak Beni, adanya dugaan keterlibatan oknum aparat di sini, bagaimana agar menjamin bahwa dari lembaga aparat tersebut tetap akan mengusut ini secara cepat, secara transparan, meskipun ada keterlibatan anggota mereka, Pak Beni? Ya, kami mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Kapolda Sumut. Progresnya kami sudah tahu dan kami apresiasi. Ada satu catatan titipan ketika nanti pembuktian keterkaitan oknum yang melakukan penganiayaan, maka hubungan antara barang bukti yang ada dengan si pelaku bisa didukung dengan scientific crime investigation dengan pemeriksaan DNA. Kalau alat itu pegang, alat itu pernah bersentuhan dengan si pelaku, maka sudah bisa dipastikan bahwa alat itu digunakan oleh pelaku. Ini telah yang harus ditutup, jangan sampai nanti yang bersangkutan mengelak dan kemudian yang kedua, menurut kami ini menjadi momentum yang bagus kepada seluruh jajaran pemerintah daerah bahwa masyarakat memerlukan panti rehab. Ya. Kita tidak menyediakan anggarannya, APBD-nya untuk bangun panti rehab yang resmi yang dibina oleh BNN, sehingga rakyat miskin yang ingin mengirim ke panti rehab keluarganya yang terkena narkoba ada tertampung dan tentunya kalau diawasi langsung oleh BNNK, maka tidak terjadi lagi pelanggaran ini. Ya. Jadi sisi lain kasus ini, penegakan hukum satu urusan. Tapi kita potret bahwa ada harapan publik. Bagaimana ketika mereka, anaknya terkena narkoba, dia harus kemana? Ya. Ini pemerintah. Ada tanggung jawab itu sebenarnya dan tidak dijalankan dengan cara ini sebenarnya, tapi ada cara yang lebih baik dan ini yang harus menjadi momentum kita untuk membenahi hal tersebut. Baik, Pak Beni, terima kasih. Ketua Harian Kompolnas Pak Beni Mamoto, ada Mas Tobas Taufik Basari juga dari Komisi 3 DPR RI dan juga Komisioner Komnas HAM Mas Khairul Anam. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Terima kasih.